Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita banyak nikmat. Allah berikan kita berbagai macam kebaikan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar di pembahasan tentang kufur dan macam-macamnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa itu kufur dan apa saja macam-macamnya? Maka dijelaskan oleh Syekh bahwasanya kufur lughatan bimakna satri wa taghtiyah. Kufur secara bahasa artinya adalah menutup. As-satru wa taghtiyah, menutup. Yaitu menutupi kebenaran dan menutupi karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika dikatakan kafir kepada Allah, artinya dia menutupi kebenaran tentang Allah Azza wa Jalla. Kafir kepada nikmat Allah adalah dia menutupi tentang nikmat yang Allah berikan. Seakan-akan itu bukan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun secara istilah, kufur adalah diddul Islam, diddul iman, kebalikan dari Islam, kebalikan dari iman. Dan macam-macamnya, kufur terbagi menjadi dua. Kufrun akbar wa kufrun asgar. Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah yang mengeluarkan dari Islam, yang mengeluarkan dari agama. Dan kufur kecil adalah kufur atau dosa yang disebut oleh agama sebagai kekufuran, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari agama. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang kufur besar, Syekh menjelaskan definisinya, huwa adamul imani billahi wa rusulihi. Tidak beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzib. Baik ketidakberimanan itu disertai dengan pendustaan ataupun tidak disertai dengan pendustaan. Bahwa kufur yang merupakan kufur besar adalah tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik disertai dengan pendustaan maupun tidak disertai dengan pendustaan. Syekh mengatakan demikian karena sebagian orang, sebagian sekte dalam Islam menganggap bahwasanya kufur itu harus disertai dengan pendustaan. Harus mendustakan Allah atau mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa kufur itu tidak harus disertai dengan pendustaan. Bisa jadi kufur itu disebabkan karena keraguan. Bisa jadi kufur tersebut disebabkan karena penolakan dan keangkuhan kesombongan. Sebagaimana yang akan disebutkan di macam-macam kufur besar. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Lalu hukum kufur besar yukhriju minad dini wal millah. Kufur besar mengeluarkan dari agama. Menghalalkan darah, menghalalkan harta benda, berhak dan benar untuk diperangi ketika dia
dinyatakan keluar dari agama. Ikhwan fillah, lalu Syekh rahimahullah menyebutkan macam-macam kufur besar. Jadi kufur secara umum terbagi menjadi dua, kufur besar dan kufur kecil. Nah, kufur besar dibagi menjadi 5. Pembagian kufur besar menjadi 5 ini mengikuti pembagian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah, yang pertama di antara kufur besar adalah kufrut takdzib. Kufur yang disebabkan oleh pendustaan, yaitu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan bahwa Allah dusta, menyatakan Rasulullah dusta. Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang dirinya bahwa dia ada dan dia yang berhak untuk diibadahi. Kemudian seorang manusia mengatakan itu dusta, itu tidak benar. Maka ini adalah kufur takdzib. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang adanya hari kiamat misalnya, Nabi di dalam hadis yang sahih menyatakan nanti dari kiamat ada hisab, ada timbangan, ada jembatan, ada sirat, ada surga dan neraka. Kemudian ada seorang mengingkarinya, mendustakannya, bahwa berita tersebut adalah berita dusta. Bahwa beliau SAW dusta di dalam berita yang disampaikannya. Maka ini disebut dengan kufrut takdzib. Kufur disebabkan karena mendustakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Lalu Syekh membawakan dalil yang menunjukkan kufur takdzib, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a bih." Ya, lamma jaa'a. Siapakah yang lebih dusta daripada yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, yang menisbahkan kedustaan kepada Allah, yang mengada-adakan sesuatu dan itu didustakannya atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a, atau dia mendustakan kebenaran saat kebenaran itu datang. Datang kepadanya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu didustakan. Datang kepadanya hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih, ya, dan dia dustakan. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah di dalam jahannam tempat kembali bagi orang-orang yang kafir, tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyatakan kafir orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini contoh kufur takdzib. Kemudian yang kedua di antara macam kufur besar adalah kufrul iba'i wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur enggan dan angkuh disertai dengan pembenaran. Dan inilah yang disebut dengan kufrul juhud, ya, kufur penolakan. Jadi hatinya membenarkan, hatinya mempercayai, tapi secara zahir dia mendustakan. Dia percaya Allah ada. Dia percaya dalam hatinya bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang benar. Tapi dia enggan, dia angkuh, tidak mau. Karena dia hasad atau karena dia mengejar kepentingan duniawi atau hilang, dia khawatirkan pada dirinya hilang kedudukan sosial dan sebagainya, maka secara zahir dia menolaknya. Dia enggan untuk menyatakan itu sebagai kebenaran. Ini disebut dengan kufrul iba atau kufru al-istikbar, kufur penolakan, kufur keengganan. Secara hati dia membenarkan,
tetapi secara zahir dia menolak, dia mengingkari, dia mendustakannya. Jadi pendustaannya secara zahir, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Secara hati mereka sebenarnya percaya, tapi dia enggan, dia menolak secara zahir untuk mengimaninya. Sebagaimana yang ada pada Fir'aun. Ya, secara hati dia percaya dengan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi secara zahir dia tidak mau mengakuinya. Ikhwan fillah, ya, itu macam kufur yang kedua. Kemudian dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami firmankan kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia sombong. Ya, dia beriman kepada Allah, tapi secara zahir dia tidak mau bersujud. Dia enggan, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi kekafirannya disebabkan karena keengganannya dan kesombongannya, keangkuhannya secara zahir untuk bersujud dan beriman kepada perintah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, di antara macam kufur besar adalah kufur syak. Kufur ragu. Kufur yang disebabkan karena keragu-raguan. Ya. Dalilnya adalah kisah dua orang yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Dua orang yang masuk ke kebunnya. Allah Ta'ala berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia pun masuk ke kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan, saya tidak mengira, saya tidak percaya, saya tidak yakin bahwa ini semuanya akan hancur, akan musnah selamanya. Saya tidak kira, saya tidak yakin itu. Ya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak yakin. Aku tidak yakin bahwa kiamat akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan seandainya benar terjadi kiamat, seandainya benar aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, aku akan mati lalu dibangkitkan kembali kepada Tuhanku, niscaya aku akan mendapatkan yang lebih baik. Aku akan menemukan tempat kembali yang lebih baik dari apa yang aku miliki sekarang. Jadi dia tidak percaya, dia ragu-ragu tentang akan adanya hari kiamat. Dia ragu-ragu bahwa dunia ini akan punah, akan sirna. Dia ragu. Lalu apa kata temannya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Maka temannya pun berkata kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau kafir kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah? Summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kemudian engkau diciptakannya dari setetes mani, kemudian engkau diciptakannya menjadi seorang laki-laki. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku rabbi ahada. Tetapi dialah Allah Tuhanku dan aku tidak akan menyekutukan Tuhanku dengan siapapun juga. Ikhwan fillah, laki-laki yang pertama, dia ragu. Dia ragu akan adanya hari kiamat. Dia tidak yakin, dia tidak percaya, ada keraguan. Dia ragukan itu. Maka temannya mengatakan, akafarta billadzi khalaqak? Apakah engkau kafir dengan Tuhan yang menciptakanmu? Kufur ini adalah kufur syak, kafir yang disebabkan karena ragu. Kemudian ikhwan fillah, macam yang keempat di antara macam-macam kufur besar adalah kufrul i'rad. Kufur disebabkan karena berpaling. Seperti orang yang materialistis.
orang yang mengejar dunia saja, orang yang pokoknya tujuan hidupnya adalah dunia. Dia tidak peduli dengan agamanya, dia abai dengan agamanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, dia merasa tidak butuh. Ini adalah kufur al-i'rad, yaitu dia berpaling dari agama, dia merasa tidak butuh dengan agama, dia abai, dia tidak peduli tentang sholat, puasa, zakat, tentang belajar agama, dia tidak pedulikan. Itu namanya kufru al-i'rad. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ahqaf ayat 3, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir yang berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan itulah yang ada pada kebanyakan orang-orang kafir sekarang. Sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan kepentingan dunianya, dia tidak peduli dengan agama yang dia anut, dia tidak peduli dengan apa yang harus dia lakukan untuk Tuhannya, dia abai, dia cuek dan tidak memperhatikannya. Ikhwan fillah, kemudian yang kelima, yang terakhir dari macam-macam kufur besar adalah kufrun nifaq. Kufurnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan Islam, menampakkan keimanan, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ya, mungkin ini kebalikan dari kufrul iba wal istikbar. Kufur menolak. Kalau kufur menolak, di dalam hatinya dia percaya, tapi dia tidak wujudkan dalam amalan lahirnya. Nah, sedangkan kufrun nifaq, dia menyembunyikan kekufuran, pendustaan dia sembunyikan dalam hatinya, namun secara zahir dia menampakkan Islam dan menampakkan keimanan. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Ya, demikianlah karena mereka itu dulunya beriman, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim, sehingga hati mereka ditabak, dimatikan, dicetak, ya, fahum la yafqahun, dan mereka tidak paham. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini munafik i'tiqadi seperti yang akan kita ketahui nanti. Orang yang munafik, nifaknya nifak besar, nifaknya nifak keyakinan, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, ini bagian dari kufur dan jenisnya adalah kufur nifak. Kemudian bagian kedua dari kufur adalah kufur asghar, kufur kecil. Apa itu kufur asghar atau kufur kecil? Kufur kecil adalah kullu ma'siyatin warada fil kitabi was sunnati tasmiyatuha kufran. Yaitu setiap maksiat, setiap dosa yang disebutkan sebagai kufur di dalam Al-Quran dan Sunnah, dinyatakan ia sebagai perbuatan kufur dalam Al-Quran dan Sunnah, walam tasil ila haddil kufril akbar, tetapi tidak sampai kepada tingkat kufur besar. Jadi Al-Quran dan Sunnah menamakannya, menyebutnya sebagai kufur, tetapi tidak sampai kepada derajat kufur besar yang mengeluarkan dari agama. Misalnya kufur nikmat, misalnya kufur seorang istri kepada suaminya, tidak mensyukuri kebaikan suaminya, adalah perbuatan kufur, dinyatakan sebagai kufur, tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama, maka disebut sebagai kufur asghar. Ikhwan fillah, apa hukumnya? Hukum kufur asghar muharramun wa kabiratun min kabairidz dzunub. Dosa yang dinyatakan sebagai dosa kufur, walaupun tidak sampai ke tingkat kufur besar, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Lakinnahu la yukhriju sahibahu min millatil Islam. Tetapi ia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Pelakunya tetap dikatakan mukmin, pelakunya tetap dikatakan sebagai muslim,
tetapi mukmin yang kurang imannya, muslim yang jatuh dalam dosa besar, muslim yang fasik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu apa saja contoh kufur asghar atau kufur kecil? Di antaranya adalah kufrun nikmah. Ingkar dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, fakafarat bi an'umillah. Lantas ia kafir dengan nikmat-nikmat Allah. Kafir terhadap nikmat-nikmat Allah, artinya dia tidak mensyukurinya, tidak memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Di antara contoh kufur asghar adalah qital muslim li akhihil muslim. Seorang muslim memerangi muslim yang lain. Peperangan, perkelahian antara muslim yang satu dan yang lain adalah perbuatan kufur. Nabi kita bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama, kufur yang merupakan dosa besar. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk kufur kecil adalah mencela nasab dan juga meratapi mayit. Ya, menangisi mayit dengan mengeluarkan suara histeris, teriak, ya, mengeluarkan kata-kata yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, merobek-robek pakaian atau menjambak rambut, ini disebut dengan meratapi mayit. Dua perbuatan ini termasuk perbuatan kufur. Nabi kita bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perbuatan yang ada di tengah-tengah manusia. Kedua perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Apa saja itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Mencela nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi itu diantara contoh-contoh kufur yang masuk pada kategori kufur kecil. Kufur nikmat, memerangi seorang muslim, kemudian mencela nasab, dan meratapi mayit, bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan orang kafir. Perbuatan yang khas identik dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi perbuatan ini tidak sampai mengeluarkan dari agama. Demikian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.